Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Di kesempatan kali ini saya akan membagikan sedikit dari firman Tuhan. Tetapi sebelum itu, marilah kita berdoa. Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur ya Tuhan atas berkat dan rahmat-Mu dalam kehidupan kami hari lepas hari. Tuhan, ada sedikit waktu kami untuk mendengarkan, membaca firman-Mu. Tuhan berkati hamba-Mu yang menyampaikannya, biar kasih turut dan sesuai dengan kehendak-Mu. Berkati teman-teman hamba-Mu yang akan mendengarkannya, biar dapat mengerti dan menerima setiap dari firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sambut firman-Mu dengan penuh ucapan syukur. Haleluya. Amin. Shalom, saudara-saudara. Pembacaan Alkitab kita yang diambil dari kitab Hosea pasal 1 ayat yang kedua sampai yang ketiga, dengan perikop keluarga Hosea sebagai gambaran bangsa Israel yang tidak setia. Ayat yang kedua, ketika Tuhan mulai berbicara dengan pelantaran Hosea, berfirmanlah Tuhan kepada Hosea, "Pergilah, kawinilah seorang perempuan sundal dan peranakanlah anak-anak sundal, karena negeri ini bersundal hebat dan membelakangi Tuhan." Ayat 3, maka pergilah ia dan mengawini Gomer bin Diblaim, lalu mengandunglah perempuan itu dan melahirkan baginya seorang anak laki-laki. Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, dari pembacaan Alkitab tadi saya akan mengangkat tema yaitu kasih dan kesetiaan Tuhan yang tiada batas walaupun tersakiti. Nah, sebelum itu siapa sih Hosea? Hosea adalah nabi Tuhan yang sangat setia akan perintah-perintah Tuhan. Arti dari nama Hosea sendiri adalah keselamatan. Kitab Hosea ditulis oleh Hosea sendiri sekitar tahun 755 sampai 725 sebelum Masehi. Nah, tujuan dari kitab ini ditulis adalah sebagai gambaran dari ketidaktaatan dari bangsa Israel yang sering membelakangi Tuhan, melakukan perzinahan dan dosa lainnya. Sehingga dari pelanggaran bangsa Israel itu akan mendapat konsekuensi, akan mendapat hukuman dari Tuhan. Tetapi Tuhan tetap mengasihi bangsa Israel sampai detik ini, saudara-saudara. Bisa kita lihat di ayat yang kedua, betapa besarnya kasih Tuhan kepada kita. Nah, Tuhan berfirman kepada Hosea, dikatakan, "Pergilah, kawinilah seorang perempuan sundal dan peranakanlah anak-anak sundal, karena negeri ini bersundal hebat." Dikatakan dengan membelakangi Tuhan. Nah, hebat sekali ya. Dikatakan bersundal hebat. Banyak dosa yang dilakukan pada saat itu. Nah, kenapa sih Tuhan memerintahkan Hosea untuk mengawini Gomer? Padahal banyak wanita yang lebih baik daripada Gomer. Sudah jelas kalau orang yang bersundal adalah perempuan yang tidak baik, perempuan yang tidak setia. Tapi Tuhan memerintahkan si Hosea ini untuk mengawini Gomer. Kenapa sih? Dalam hati Hosea mungkin, kenapa sih Tuhan kok menjodohkan Hosea dengan si pelacur, orang yang gak baik-baik, perempuan yang suka berzina? Padahal banyak wanita yang lebih baik. Kenapa sih Tuhan? Nah, dalam hati saya bertanya-tanya. Nah, dari ayat ini kita harus mengerti maksud dari Tuhan, bahwa Tuhan tidak memandang rupa kita, tidak memandang latar belakang kita, sebesar apapun dosa kita. Tuhan tetap mengasihi kita. Tuhan akan mengangkat kita kembali dari dosa kita. Bahkan Dia menebus kita di kayu salib. Karena begitu besar kasih Allah, dikatakan. Nah, setelah Hosea mengawini Gomer, mereka mempunyai 3 anak. Yang pertama anaknya adalah yang diberi nama Yisrael, dan yang kedua Loruhama, dan yang ketiga Lo-ami. Nah, pertanyaannya, apakah dalam keluarga mempunyai seorang anak akan menjamin kesetiaan seorang perempuan yang sudah latar belakangnya tidak baik? Tentu tidak.
pada saat itu setelah melahirkan 3 anak, Gomer akhirnya pergi dari kehidupan Hosea. Gomer kembali ke dalam kehidupan lamanya menjadi seorang pelacur, orang sundal. Nah, setelah itu Tuhan berfirman lagi pada Hosea, Hosea, kamu ambil lagi si Gomer itu. Jangan biarkan, kalau bahasa saya lah. Kamu ambil lagi Hosea itu. Ambil lagi Gomer dari pekerjaannya. Pasti sakit banget tuh ya kalau kita rasa jadi Hosea, ditinggal itu emang gak enak. Apalagi ditinggal ada anaknya lagi, ngurus 3 anak. Nanti Gomer sakit banget. Namun mungkin seiring berjalannya waktu, Gomer yang dulunya apa sih, kenapa sih aku dinikahin sama si Gomer ini, kata Hosea. Tapi sering berjalannya waktu, akhirnya Hosea jatuh cinta juga ya sama si Gomer. Sehingga saat itu juga Hosea mencari-cari Gomer kemana-mana. Ketika sudah kemudian mengambil Gomer, dia menebus Gomer dari pekerjaannya agar kembali bersama Hosea, hidup bersama. Nah, teman-teman dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam kitab ini kita belajar dari Hosea, dari kesetiaan Hosea akan firman Tuhan. Setia walaupun terluka, menjadi tema kita, yang taat pada perintah Tuhan. Nah, kalau kita aplikasikan dalam kehidupan kita hari per hari, siapa sih Gomer? Gomer itu adalah kita sendiri. Kita sendiri yang sering kali melukai hati Tuhan, melakukan dosa, baik yang kita sadari maupun tidak kita sadari. Walaupun begitu, Tuhan akan tetap mengasihi kita. Sebesar apapun dosa kita, sekaya apapun kita, sebanyak apapun harta kita, bagaimanapun latar belakang kita, Tuhan tidak memandang semua itu. Di mata Tuhan kita semua rata. Di mata Tuhan kita semua umat-umat yang dikasihi. Jadi aplikasinya bagi kita harus menjadi seperti Hosea, ya teman-teman, yang setia pada perintah Tuhan walaupun sakit banget ya, harus nurut gitu. Jadi mari kita sadari dosa kita minta ampun pada Tuhan agar kita mendapat keselamatan. Kita harus belajar dari Hosea yang selalu setia. Mungkin sekian dari firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur, terima kasih Tuhan atas berkat dan rahmat-Mu. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Kiranya firman-Mu tidak berlalu begitu saja. Kiranya firman-Mu dapat kami terima, dapat kami terapkan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. See you in the next video. Thank you for watching.